Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita Febi Imrayani dengan NIM A1D51904. Di sini saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan ditinjau menurut tingkatannya. Yang pertama yaitu ada pengertian perencanaan pendidikan, di mana perencanaan adalah menyusun langkah-langkah, strategi, dan prosedur serta program kegiatan dengan sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu bentuk investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang didasarkan kepada pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, sumber-sumber yang akan diperdayakan, dan teknik yang dipilih secara tepat untuk melaksanakan tindakan selama kurun waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bermutu. Devdiknas menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup di sekolah bertujuan untuk, yaitu yang pertama, menjamin supaya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten kota, antar waktu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan partisipasi warga, sekolah, dan masyarakat. Yang kelima yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu jenis-jenis dan bentuk perencanaan pendidikan pembelajaran, di mana jenis-jenis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan berdasarkan besarannya. Yang kedua, perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatannya. Yang ketiga, perencanaan pendidikan berdasarkan jangka waktunya. Di mana perencanaan pendidikan berdasarkan besarannya terbagi menjadi, yaitu yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Tujuan yang harus dicapai di negara, khususnya dalam bidang peningkatan sumber daya manusia, adalah pengembangan sistem pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pendidikan harus menghasilkan tenaga kerja yang banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sedangkan secara kualitatif harus menghasilkan tenaga terampil sesuai dengan bidangnya dan memiliki jiwa Pancasila. Yang kedua yaitu perencanaan desa, di mana kebijakannya yang telah ditentukan dalam tingkat makro dijabarkan kembali ke dalam program berskala kecil. Pada tingkat ini, perencanaan telah bersifat operasional, disesuaikan dengan unit-unit. Contohnya perencanaan maso, yaitu perencanaan pada tingkat departemen dan direktorat jenderal di pusat. Yang ketiga yaitu perencanaan mikro, di mana perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso, khususnya dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama perencanaan strategis, di mana berbagai upaya untuk mempersiapkan seperangkat keputusan di masa yang akan datang yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Yang kedua, perencanaan taktis, yaitu upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek, terutama dalam mengalokasi berbagai sumber yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, perencanaan teknis, upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan untuk dilaksanakan, terutama dalam jangka waktu yang pendek, dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang spesifik dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Yang ketiga yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktunya terbagi menjadi 3, yaitu
yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang, di mana perencanaan jangka panjang ini merupakan perencanaan yang memiliki cakupan waktu antara 10 sampai 25 tahun. Rencana yang disusun bersifat perspektif, umum, global, dan belum terperinci. Yang kedua yaitu perencanaan jangka menengah, di mana perencanaan ini mempunyai cakupan waktu antara 5 sampai 10 tahun. Rencana yang disusun merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang. Yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek, di mana perencanaan ini merupakan perencanaan tahunan atau perencanaan yang disusun untuk kurun waktu yang kurang dari 5 tahun. Perencanaan ini sering disebut sebagai perencanaan operasional, karena pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari perencanaan jangka panjang dan jangka menengah. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.